Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan lanjutkan ta'liq ala kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran lil Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama tentang adab talibul ilm, talibul Quran, penuntut ilmu yang sibuk menghafalkan Al-Quran. Hendaknya qalil ad-dhahik, menyedikitkan di dalam tertawa, karena tertawa apalagi yang sampai terbahak-bahak sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yumitul qalb wa yuqsih. Banyak tertawa membuat kita keras hatinya, membuat bahkan hati ini mati, tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan adab Allah Azza wa Jal, tidak ingat dengan dosa-dosa yang nanti pasti akan ada dampak negatifnya. Dan kita disarankan oleh Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala untuk mencukupkan dengan senyum, demikian juga basitul wajh, dengan senyum dan wajah yang ceria ketika bertemu dengan teman-teman, sehingga ini akan memudahkan kita di dalam bergaul. Nabi SAW menyampaikan, innamal mu'min ya'laf wa yu'laf, karena seorang mukmin itu ya'laf, mudah untuk bergaul dengan teman-temannya. Seorang mukmin mudah untuk bergaul dengan teman-temannya, mudah bergaul dengan masyarakat, tidak eksklusif, tidak mengasingkan diri. Wa yu'laf, dan teman-teman masyarakatnya pun mudah untuk bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengannya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan pada pribadi kita. Kalau kita masih termasuk orang-orang yang sulit di dalam berinteraksi, bergaul, maka belajarlah untuk mudah bergaul dengan selektif tentunya, ya. Bukan menjadi orang yang mudah bergaul tapi lepas kendali. Orang yang mudah bergaul tapi selektif, ya. Bergaul tetap, wajah yang ceria saat berinteraksi dengan orang tetap dijaga, akan tapi juga selektif di dalam bergaul. La yamdahu nafsahu. Al-Ajurri rahimahullah, beliau mengatakan la yamdahu nafsahu bima fihi fa kaifa bima laysa fihi. Dan ini penting untuk dijaga adabnya. Seorang talibul Quran, talibul ilm, penuntut ilmu, jangan memuji dirinya sendiri walaupun memang sesuai realita, sesuai dengan kenyataan. Walaupun sesuai dengan kenyataan, jangan memuji diri sendiri. Kenapa demikian? Karena ini menjadi sabilus syaitan, menjadi jalannya syaitan agar amalnya terhapus, agar amalnya sia-sia dengan ujub, Dan kita semua tahu orang-orang yang ujub tidak lain adalah akhlak yang tercela. Dalam hal ini memang para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan tentang masalah hukum memuji diri sendiri. Kalau menyebutkan sesuai dengan kenyataan dan memang dibutuhkan, misalnya Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini penghulu, aku ini tokoh terkemuka, tokoh yang paling besar dari seluruh Bani Adam, dan ini bukan kesombongan, dan ini bukan untuk menyombongkan diri. Kalau memang memuji apa yang ada pada diri seorang sesuai dengan realita, betul sesuai dengan keadaannya,
dan dibutuhkan, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak dibutuhkan, lebih baik tidak. Kalau memang tidak dibutuhkan, lebih baik tidak memuji diri sendiri. Kenapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena memuji diri sendiri, walaupun misalnya dia hafidh Al-Quran, hafal 1 juta hadis misalnya, ya. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk disebut-sebut, tidak perlu disebut, karena ini akan menjadi celah bagi syaitan agar seorang ujub, boleh jadi sum'ah, menyebut-nyebut keutamaan kelebihan yang ada pada diri sendiri, tujuannya supaya dapat pujian dari orang lain. Ini bisa menjadi sum'ah, bisa menjadi cara syaitan untuk menyebabkan seorang ke dalam riya. Oleh karena itu kami sampaikan tadi, memuji diri sendiri jika memang dibutuhkan, misalnya untuk membantah orang-orang yang menjatuhkannya, yang mencelanya, maka tidak mengapa. Hukumnya boleh. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka lebih baik jangan memuji diri sendiri. Kenapa? Karena itu akan menjadi celah bagi syaitan untuk menjerbabkan diri kita ke dalam riya, ke dalam ujub, ke dalam sum'ah. Dan seorang boleh jadi akidahnya lurus, ibadahnya baik, tapi dijerembabkan oleh syaitan ke dalam kesyirikan melalui ujubnya, melalui riaknya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Betul, dia ini dibebaskan atau selamat dari fitnah syahwat, dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat. Tapi ternyata ada cara syaitan yang lain untuk menjerembabkan dia ke dalam riya, sum'ah yang bisa membatalkan amalnya. Ruginya kita sendiri, ruginya kita sendiri, ya. Maka sebaik mungkin seorang muslim menyembunyikan keutamaannya, menyembunyikan kelebihan-kelebihannya, ya. Menyembunyikan kelebihan-kelebihannya sehingga tidak menjadi celah bagi syaitan untuk kemudian menjatuhkan kita ke dalam ujub ataupun riya ataupun sum'ah. Dan ini bukan berarti ketika kita punya keutamaan, ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya skill lebih daripada teman-teman kita, jangan sampai kemudian ngumpet, ya. Kalau memang dibutuhkan untuk tampil sebagai misalnya upaya untuk melatih diri, Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa pohon yang paling banyak manfaatnya? Apa pohon yang paling banyak manfaatnya? Dia seperti orang mukmin. Dia seperti orang mukmin. Semua sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, semuanya terdiam. Semuanya terdiam. Dan Ibnu Umar tahu jawabannya. Ini pasti maksud Nabi SAW adalah kurma, nakhlah. Tapi beliau karena waktu itu masih kecil, sementara di majelis ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lain-lain, beliau sedikit malu sehingga tidak menyampaikan. Baru kemudian Nabi SAW ketika Ibnu Umar terbesit di hatinya jawabannya adalah pohon korma, tapi beliau kecil malu, tidak mau menyampaikan, Baru kemudian Nabi mengatakan, al-mu'minu kan nakhlah. Orang mukmin itu seperti pohon korma yang selalu memberikan manfaat, yang selalu tegar dengan segala fitnah, dengan pemikiran-pemikiran yang menyebar sesat. Dia tetap tegar di atas ahlus sunnah. Dia tetap berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, walaupun anginnya kencang. Dia juga tegar menghadapi fitnah syahwat. Demikian juga dalam kehidupannya selalu memberikan manfaat untuk siapa saja, memberikan manfaat untuk manusia, memberikan manfaat untuk sesama muslim dan lain sebagainya. Bagaikan nakhlah, semuanya dari ujung sampai ujung, dari akar sampai dengan daunnya, semuanya bermanfaat. Setelah itu kemudian majlis selesai,
Berjalan pulang Ibnu Umar dengan Umar berjalan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wahai bapakku, sebelum Nabi menyebutkan jawaban itu sebenarnya saya tahu jawabannya. Akan tapi karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar, saya segan untuk menyebutkan jawabannya. Apa kata Umar? Wallahi ya bunai, demi Allah wahai anakku, kalau seandainya kamu bisa menyebutkan jawaban itu di saat Nabi bertanya, la ataituka kullama turid. Saya akan berikan hadiah kepadamu apa yang kau mau. Saya akan berikan hadiah apa yang kau mau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini artinya di sini kalau memang dibutuhkan orang menampakkan skill karena memang tadi sedang ditanyakan atau memang sedang butuh orang yang memberikan suri toladan, maka bukan berarti kita menyembunyikan skill tersebut. Di saat dibutuhkan tampil, tampil. Di saat dibutuhkan tampil, tampil jika memang tampilnya akan memberikan manfaat. Dan ini bukan berarti ingin menyanjung diri sendiri, bukan. Perlu kita bedakan antara menyanjung diri sendiri yang tidak sesuai dengan realita dengan yang ada realitanya dan memang dibutuhkan. Dan memang dibutuhkan. Di sini penulis rahimahullah mengatakan la yamdahu nafsahu bima fihi fa kaifa bima laysa fihi. Jangan memuji diri sendiri walaupun realitanya menunjukkan demikian sesuai dengan kenyataan, apalagi kalau sampai dia memang tidak memiliki skill itu. Banyak orang yang menyebutkan kemampuannya padahal dia tidak mampu. Banyak orang yang menyebutkan kemampuannya padahal dia tidak mampu. Atau misalnya memuji diri sendiri yang berlebihan. Hanya belajar sama ulama kibar, kemudian dia belajar setahun 2 tahun, pulang-pulang saya muridnya Syekh Fulan. Saya dipuji, katanya kata beliau saya ini ahli tafsir, saya ini ahli hadis, saya ini ahli rijal. Macam-macam. Kalau kita lihat di dunia dakwah luar biasa banyak orang-orang yang seperti ini, gila kehormatan. Gila kehormatan. Dia menyanjung dirinya melebihi daripada kapasitasnya. Dia tidak memiliki itu, bahkan dia sebut-sebut, bahkan dia merasa bangga muridnya fulan, fulan, fulan. Ini bahaya. Ini bahaya. Nabi SAW mengatakan man tashabbatha bima lam yu'ta fahuwa kalabisi zur. Siapa yang mengaku-ngaku padahal dia bukan kapasitasnya, bukan orang yang punya kelebihan itu, kalabisi zur, seperti halnya orang yang memakai baju kedustaan. Hakikatnya dia sedang berbohong depan umatnya, di depan audiennya, di depan muridnya. Tidak boleh orang memuji berlebihan untuk diri sendiri walaupun realitanya betul dia punya kelebihan itu. Apalagi tidak punya kelebihan. Tidak punya kelebihan tapi dia merasa disanjung-sanjung. Ada orang-orang memujinya berlebihan, tidak kemudian di stop. Di stop kalau memang ada orang yang berlebihan di dalam menyanjung. Di stop. Nabi SAW beliau menyampaikan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Wahai para sahabat sekalian, jangan kalian menyanjung aku melebihi daripada kapasitasku. Itra itu mubalaghah fil madh, berlebihan di dalam menyanjung, berlebihan di dalam memuji. Nabi SAW mengatakan la tutruni kama atratatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian menyanjung berlebihan kepadaku seperti halnya orang-orang Nasara yang menyanjung berlebihan kepada Nabi Isa, sampai menempatkan Nabi Isa seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk itra. Ini termasuk itra. Dan dalam hal ini memang kadang kalau kita lihat tulisan-tulisan, buku-buku, ada orang yang sengaja dalam mukadimahnya menyanjung diri sendiri. Saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dilihat. Kalau memang itu dibutuhkan, karena misalnya untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya, ini berarti butuh. Maka tidak mengapa, selama itu sesuai dengan realita dan dibutuhkan. Kalau memang sesuai dengan realita dan tidak dibutuhkan, lebih baik tidak.
apalagi menyanjung-nyanjung diri sendiri yang memang tidak memilikinya. Termasuk dalam hal ini at-tazawwur fi syahadat, termasuk orang yang punya ijazah palsu. Ya. Ijazah palsu banyak orang yang hanya karena ingin kerja, dia punya kompetensi memang, punya kemampuan bicara, tapi ijazahnya palsu. Ya. Supaya jadi dosen dia beli S1, beli S2. Ini termasuk dalam bab ini. Termasuk dalam bab ini. Man tashabbatha bima lam yu'ta fahuwa kalabizi zur. Siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang dia tidak memilikinya, maka dia seakan-akan menggunakan baju penipu, baju kedustaan. Orang-orang seperti ini termasuk ghish. Dan para ulama menghukumi orang yang kerja dengan syahadat, dengan ijazah-ijazah palsu, maka penghasilannya haram. Syekhuna Sami bin Muhammad As-Suqair, beliau menyebutkan satu kajian tentang hal ini dalam Qawaid Tuhfatu Ahli Talab. Siapa yang bekerja dengan ijazah palsu, maka gajinya haram. Karena boleh jadi ketika pemilik perusahaan, ownernya tahu, oh ternyata dia bukan S1, tapi daftarnya pakai S1, sehingga yang tadinya gajinya hanya 1 juta, dia mendapatkan sampai 2 juta, ini hartanya haram. Hartanya haram, termasuk misalnya orang tidak punya hak sebenarnya untuk melakukan pekerjaan itu, sampai diterima PNS, ini gajinya sama, haram hukumnya, kalau memang dia tidak memiliki kapasitas itu. Termasuk dalam bab ini, fakaifa bima laysa fi, gajinya menjadi haram. Maka orang-orang yang memiliki syahadah, ijazah-ijazah palsu sampai dia bekerja dengan ijazah palsu tersebut, alaihi an yatub ilallah, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang tidak memiliki skill di bidang tersebut, maka harus mengikuti kuliah sampai dia memiliki skill, memiliki keistimewaan, memiliki talenta yang dibutuhkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ijazahnya. Ya. Karena banyak, apalagi dalam dunia pekerjaan, banyak sekali orang beli ijazah dengan sangat mudahnya. Ya. Orang lain kuliah 4 tahun, dia hanya beli 10 juta, 15 juta, selesai. Dia punya ijazah, dipakai untuk maju kerja. Ya, di interview kelihatannya bagus. Ya, tapi skill aslinya dia tidak punya. Ini bahaya orang-orang seperti ini, termasuk orang-orang yang memuji diri sendiri, bahkan menggunakan kedustaan ini untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya apa? Akibatnya gaji yang dia terima itu haram. Berarti dia menafkahi keluarganya dengan gaji yang haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Baik, insyaallah nanti masalah yang lain akan kita lanjutkan biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.